الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, semoga menghormati pembina kita Bapak Haji Mulyadi, yang semoga menghormati Kiai Haji Agus Maulana Daud selaku pembina, yang semoga menghormati Ketua Umum DKM Masjid Jamiah Syahid, kami hormati Ketua Panitia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul setelah melaksanakan sholat subuh jamaah. Puji dan syukur pada sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu tercurah kepada junjungan Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para pengikut, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Allah fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan agenda yang sudah dilaksanakan, yaitu rapat koordinasi dan menyusun agenda-agenda yang akan kita laksanakan ke depannya. Untuk itu, yang pertama kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir berkumpul di tempat ini. Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari panitia acara kita hari ini, Bapak Haji Sekarang Suara Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Dewan Pembina DKM Masjid As-Said, Pak Mulyadi, Bapak Agus dan Bapak Dedi, alhamdulillah hadir ya. Dan saya hormati Ketua DKM Masjid As-Said, Pak Dr. Kiai Haji Inang Madali, dan yang saya hormati para kabid, para kasih, dan para pengurus jamaah Masjid As-Said Kota Depok yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka rapat koordinasi di tempat yaitu Villa Riri, daerah kawasan Sarwa Bogor, ya, Puncak. Dan rawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pengurus Masjid As-Said yang mana telah hadir di villa ini dalam rangka rapat koordinasi, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Dari semua persiapan keberangkatan kita alhamdulillah ini hadir sekitar 25 orang ya, alhamdulillah semua pengurus dari pembina, pengurus semua hadir ya, alhamdulillah. Dan saya mohon maaf di sini sebagai
panitia ya, alhamdulillah semua persiapan dari 3 bulan yang lalu dari awal sampai sekarang berjalan dengan lancar, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan hal-hal yang apapun. Kami mohon ucapkan maaf yang sebesar-besarnya dalam hal ini karena memang keterbatasan ya, alhamdulillah itu hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya bisa kan selama ini ya, dalam persiapan ini, dan semuanya saya mohon maaf. Untuk acara selanjutnya saya serahkan pada untuk mengatur acara dan semua ketua DKM untuk selanjutnya ya. Lebihnya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya dari Kiai Agus Maulana Daud untuk memberikan sambutan pernikahan ini terus mengurus adanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua DPR Jelas Syahid dari Ahli Mulyadi dan Pembina, Bapak-bapak, maka pengurus hadir pada kesempatan hari ini baik ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita berkumpul di batin atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salam curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudnya tasbih umatnya, mudah-mudahan terlalu syafaat fi dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya kita semua akan meramaikan, mengisi pada tempat yang akan kita isi Masjid Syahid, dan kita semuanya akan melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah. Dan harapan saya banyak ke depannya program-program yang harus kita sama-sama laksanakan, terutama saya yang anggota Dewan Pembina. Tentunya banyak kegiatan yang di hari-hari masa Islam yang harus kita ramaikan, harus kita siarkan dengan berbagai macam kegiatan, biar sholawat dan medley sholawat. Tentunya saya akan rencanakan seperti itu. Sudah bilang kepada Pak Kiai Irfasih Hasan. Mudah-mudahan depannya insya Allah kita akan telarun rencana bukan bilang mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala untuk anggota Masjid Syahid yang kita itulah Kemudian mohon maaf dan batin segala kekurangannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa berkumpul di tempat ini. Dia menambah kebaikan kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan Bukan. Ya, saya bukan. Iya, saya bukan. Tulis lagi. Nah, yang dia ada. Dia dia bilang takutnya ada masalah naik lagi. juga para pemirsa yang saya melihat bahwa kenapa sih ada DKM Dewan Kairi juga Dewan Kemakmuran bukan Dewan ini atau masjid ya itu tadi nah ini ada Dewan Kemakmuran lebih mendekat kepada keterkaitan artinya lebih kepada pendapatan masyarakat yang memang sangat terbatas sehingga dengan ini mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang masjid masih ada yang susah mengangkat kalau yang PKM konsepnya budaya. Kalau kesejahteraan itu berkaitan dengan regulasi aturan. Jadi kalau orang yang subuh kita subuh itu berarti belum sejahtera. Kan gitu dasar ada kan? Tapi masih ada itu sampai Dewan Kemakmuran. Maka konsep pemikiran saya Pak, kenapa di dalam sebuah Al-Quran itu antara sembahyang dan zakat itu satu kesatuan. Sholat manajemen masjid bagus, bahkan manajemen masjid itu sampai mengatur masalah berapa jumlah warga yang memang sholat di situ, itu sampai atur begitu. Bahkan kita melihat kalau orang Kristen kok zakatnya 25%, kok orang Kristen 10% di luar. Itu jadi dari penghasilan profitnya ini juga mungkin kita antara sembahyang dan zakat. Maka sekarang ada undang-undang zakat ya. Ada undang-undang pesantren, ini salah satu pemikiran yang memang bahkan dari bawah untuk kita pikirkan bersama. Oleh itu, sembahyang ada manajemennya juga kan, ada komat, ada yang jamaah, ada yang makmum, ada yang ketua manajemen juga. Nanti bagaimana makmum untuk mesejahterakan dari negeri agar jangan sampai kosong terisi. Karena saya merasakan Pak, ketika masjid dibangun itu hampir 6 miliar, masjid di sana najir ya, masjid Al-Taqwa. Bongkar ada yang sholat. Akhirnya saya sholat kewajiran. Tetap saya sholat berjamaah berdua orang walaupun itu. Jadi nggak ada istilah orang. Ada yang pulang lagi jamaah, pulang masjidnya kewajiran. Aku ada yang ya namanya masjid itu. Sholat wajib dan memang harus juga ditentukan jadwal yang mantap ya untuk merawat benar SK apa ya putusan ya Pak ya dirapikan. Bahkan kalau kita sembahyang di Masjid Ahmadiyah yang di Sawangan itu, betul saya waktu itu Pak di tata kota bantu urus perizinan Masjid Ahmadiyah. Dan dia Masjid Rawatin itu keputusan pusat yang dari Rawatin. Kopi apa teh?
Bahkan anak orang perempuan, anak-anaknya empat di bawah sholat Jumat. Lebih dari jam Ada 7. dari para intel, ada intel Polres, bapak-bapak berkaitan dengan sekarang bagaimana cara mengibaratkan saya sholat Jumat gitu Pak. Saya waktu itu masih di posisi saya kan di Kesbang, Kesatuan Bangsa Kepinduan. Ada Kesbang itu salah satu kerukunan juga di Jepang. Ini salah satu bentuk mediasi. Itu harapan ke depan Pak, banyak pengurusan. Karena di sini ada pengelolaan aset itu adalah Sekda ya Pak. Sekda ibaratnya melimpahkan kepada pengurus, beberapa tim pengurus ya Pak. Salah satu Pak RW ya, RW. Begini Pak itu kan. Dan dia sebagai najir lah bahasa kasar. Jadi yang mengelola nanti mungkin mengangkat daripada kepengurusan PKM. Mereka sudah berkoordinasi dengan mereka sebagai najir. Kalau wakaf itu kan wakif mewakafkan, najir membentuk suatu lembaga namanya PKM. Jadi PKM itu SK-nya apakah dari Pemda, apakah dari itu apa namanya Dewan Kemakmuran DEPI. Jadi harus terdaftar di Dewan Masjid Indonesia nasional maupun provinsi maupun kota dan kecamatan. Ini juga memang kita rumuskan seperti itu Pak. Dan nanti kedepannya mungkin ada badan-badan lain yang memang orang zakat di situ sebagai orang yang zakat dikelola baik untuk kemakmuran daripada sekitar lingkungan, potensi-potensi yang memang untuk kemakmuran masyarakat sekitar lingkungan itu. Jadi sih seperti itu Pak. Jadi kenapa orang memperbandingkan ya orang Kristen sholat jauh-jauh kok di situ? Karena punya kelompok masing-masing, dia punya pemahamannya beda-beda. Gereja saya di sana gitu. Kalau kita kan fleksibel tenang saja. Dia biasanya gereja jauh, tapi dia tetap di gereja itu. Dia berbeda-beda pemahaman. Tujuan ibadah tapi manajemen masjid yang saya baca tidak sampai mendetail kaitan dengan berapa jumlah yang sebenarnya di situ. Ada punya potensi hasil zakatnya sumbangan ke 3 begitu. Nanti dikelola oleh orang bisa disumbangkan kepada lingkungan juga sampai ada yang berapa pada jalan Rasulullah itu ada seorang yang meninggal, dia punggungnya buntu atau apa, ternyata dia 3 malam wali itu ngambil gandum untuk pantai makan sampai begitu seorang pemimpin. Maka alhamdulillah pemimpin ini tertolong sama RW ya Pak RW ya untuk kemakmurannya kan, dan tertolong itu benar-benar dari masjid tertolong bisa sampai tidak kita bukan tidak zakat fitrah tapi zakat mal ya kita rumuskan karena itu setahun sekali ya Pak ya, itu orang untuk didiskusikan itu pemikiran saya dalam yang buku saya baca Pak adalah pengolahan sebenarnya politik. Jadi ada tingkatan, ada masjid nasional, ada masjid provinsi, ada masjid kota, ada masjid kecamatan. Jadi masjid kecamatan itu dijamin biasanya kan, ya kan? Atau masjid kota, masjid raya sebutnya itu seperti itu. Itu mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Kiai ini sama makmur Pak, sama makmur dan juga sama kompak ya Pak ya, kompak. Dan nanti kedepannya bagaimana pola perilayaannya, apa ada yang sekali, ternyata alhamdulillah ada yang sekali ya Pak di Rasulullah sekali, tapi ketika para sahabatnya 2 kali. Ini kan lebih memberikan pengetahuan karena sholat zuhur aja sholatin sebelumnya ada setelahnya kan begitu. Masyarakat sholat zuhur berjamaah ini
luar biasa ini. Yang berat ya Pak? Berat. Alhamdulillah. Itu saja yang mau sampaikan dan semangat terus karena mengumpulkan ini yang sangat strategis di jalan nasional. Alhamdulillah ke depan kalau sudah rampung mungkin mengurus bisa arahan bisa petunjuk untuk pakaiannya gitu Pak ke depan. Daripada yang sekarang siapa dari mana mencari apa menunjuk arahan meresmikan di sini. Dan alhamdulillah Pak Wali dan memberikan dorongan jadi ditambah anggaran sekitar 15 miliar untuk melanjutkan pembangunan masjid ini Pak. Nah, karena bentuknya itu berkelanjutan anggaran, dua anggaran yang berkelanjutan jangan sampai tahun 2025 2024 dibangun anggaran terus 2025 juga kita perubahan kan jadi berkelanjutan anggaran itu sehingga sampai tuntas dan diberikan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya mau sampaikan dan kegiatan ini menambah semangat kita untuk semangat menjadi pengurus dan kemudian kita tidak aktif ya tidak keluarganya memberikan dorongan semangat saja Pak kepada teman-teman semuanya untuk memakmurkan daripada masjid. Insya Allah kalau orang senang sama masjid ya tenang hatinya, mudah-mudahan rezekinya Allah ngatur dan ngatur dari mana yang kita tidak tahu dan kita tahu juga tentang kebaikan kita terhadap masjid yang ada. Jangan dari masjid itu menjadi konflik, tantangan. Nah ini problem juga Pak. Kita kompak, kita tetap apapun yang kecil kita bicarakan dengan melalui ketua umum untuk menyelesaikan bagaimana baik aman dan sebagainya. Imam yang kurang pas atau apa ya tinggal nambah kapabilitas kemampuan iklan pelatihan dan sebagainya untuk standar daripada saya banyak menyampaikan dan sesuai dengan visi program maju bersama. Ya,